Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku membacakan tentang situasinya maskulin. Insyaallah resonate ya. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat situasinya maskulin. The Dead. The Knight of Swords. The Hermit. Six of Swords. Eight of Pentacles. Oke. Aku ngeliatnya maskulin ini harus banyak belajar benahin diri. Maskulin coba untuk melawan energi tentang kehampaan, ya, energi tentang kematian juga. Jadi ada rasa takut tentang kematian, dan maskulin harus melakukan perubahan ya, mengendingkan cycle yang gak baik gitu. Dan ya aku ngelihatnya sih maskulin harus banyak perbaiki. Salah satunya adalah spiritual ya. Harus benar-benar komitmen, konsisten, gak boleh main-main lagi. Dan maskulin kalau mau meraih impiannya lagi nih, ya harus merakitnya sendiri sekarang. Ya. Jadi maskulin ini situasinya lagi tidak menyenangkan. Mengalami banyak kegagalan ya. Mengalami banyak kebangkrutan juga. Dan maskulin di sini pengen banget yang namanya kembali, tapi urusannya belum selesai. Ya. Kualitasnya masih rendah. Masih banyak konflik. Ya. Ya. Sorry guys. Si maskulin ini benar-benar sudah waktunya harus melakukan perubahan. Terutama perubahan tentang spiritual, jati diri. Nggak ada kata tartor, nggak ada. Ya, sudah waktunya. Perbaiki dunia spiritualmu ya, maskulin. Perbaiki harapan hidupmu dengan cara spiritual sekarang. Bukan hanya dengan cara kerja-kerja secara fisik ya, tapi secara jiwa kamu juga.
Karena aku ngerasain journey hidupnya si maskulin ini mengalami banyak kegagalan. Ya. Dan ya maskulin harus konsisten kali ini di tahun ini tentang pembenahan diri. Sebagai maskulin, sebagiannya ada yang mencari guru spiritual. Ya, aku sarankan cari yang sesuai dengan tujuan hidupmu, karakter ya. Yang sesuai bisa membawa energi kamu ke arah yang lebih baik, lebih positif gitu ya. Bukan berguru hanya karena ingin punya keangkuhan, kesombongan ya, hanya karena sebuah ilmu gitu. Tapi yang kamu cari adalah, ini saranku, carilah ilmu yang membuat kamu menjadi tawadu, bahkan juga menjadi seseorang yang ahli sedekah. Itu penting kalau bagi aku ya. Karena seseorang yang ahli sedekah itu, dia udah gak mikirin tentang duniawi terlalu berlebihan. Jadi kayak misalnya gini, kerja keras tapi niatnya pengen sedekah terus gitu loh. Bukan untuk mengumpulkan benda-benda gitu untuk pribadi ya, dan tidak mengakui tentang harta yang dimiliki gitu loh, kalau itu miliknya, tapi milik Allah ya. Carilah guru yang bisa membawakan perubahan dalam hidup kamu, terutama dalam perubahan spiritual ke arah yang lebih positif, ke arah yang lebih baik ya maskulin. Ini saranku lo ya, mau diterima syukur nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa. Aku hanya menjalankan tugas, memberikan energi ya, sebagai jembatan saja. Dan di sini maskulin ya harus perbaiki karakter. Karakternya itu bukan sekadar kamu dapat jabatan gitu ya, itu sama aja menjaga image ya, tapi memperbaiki tentang spiritual, dosa-dosa kamu, keburukannya kamu gitu ya. Dan kamu harus bisa fokus melepaskan sesuatu yang membuat kamu menjadi hampa kehidupan kamu. Kamu harus bisa melawan ya. Kamu harus kuat mencari cara tentang perubahan. Gunakan skill kamu untuk perbaiki diri kamu, bukan untuk menguasai orang lain gitu ya. Tapi gunakan skill kamu itu memperbaiki kehidupan kamu juga secara spiritualnya. Jadi bekerja sambil perbaiki diri, bukan bekerja sambil memperkaya diri atau menguasai gitu ya. Jangan ya. Tapi bekerja sambil perbaiki diri ya, nikmati pekerjaan itu ya, dan kamu harus bisa menerima tentang kegagalan. Intinya gitu ya maskulin. Kita lihat lagi.
a hangman, 6 of wands, 2 of wands, the king of swords, page of cups, and the tower. Of a sword. Okay. Kamu bisa berdealing dengan Scorpio, Aquarius, or air sign. Ada fire sign juga, Virgo. Oke. Aku ngeliatnya di sini maskulin akan mengalami banyak kehancuran ya. Dan maskulin di sini terperangkap dalam kehampaan, mencari cara untuk sukses lagi. Ya, salah satunya adalah kamu harus belajar perbaiki diri. Kamu harus percaya dengan rencana hidupmu akan sukses kembali, asalkan kamu perbaiki spiritualnya kamu. Dan aku ngeliatnya di sini juga maskulin harus bisa memegang janjinya sendiri, terutama tentang perbaiki diri. Ingin kembali ke feminim, tapi belum sanggup perbaiki diri, lebih baik jangan. Ya, lebih baik jangan. Karena sia-sia. Ya, feminim tahu kamu masih dengan orang lain juga. Dia tahu kamu masih dengan seseorang. Feminim paham. Dia nerima kabar juga sih. Ya, tentang kamu. Banyak hal yang membuat feminim ini mencoba kuat, tegar. Ada yang menerima maskulin kembali tapi penuh dengan lika-liku ya. Dan ya aku ngeliatnya di sini maskulin harus benar-benar gigih perbaiki diri. Dan kamu harus bisa mengendalikan ego kamu. Harus bisa melepaskan tentang pilihan. Jadi kalau kamu milih seseorang ya kamu harus tekun jalani komitmen itu. Ingin kembali ke feminim juga, kehidupan kamu lagi hancur, lebih baik jangan, karena ujungnya akan sia-sia.
akan saling menyakiti. Maskulin harus bisa mengendalikan sifat ego ketika sukses, sifat angkuh, sifat serakah, controlling. Ini harus bisa diperbaiki kembali, karena kalau kamu terus lakukan itu, kehancuran akan terus menghantammu. Kamu memperbaikinya juga semuanya sia-sia nanti ujungnya. Karena kamu terperangkap dalam beberapa pilihan terus untuk masa depan kamu. Sama orang baru pun masa depan kamu menggantung. Dan kamu ingin kembali dengan orang lama. Ujungnya dunianya akan sia-sia. Kamu dan orang lama juga, yaitu feminim. Ya, kamu harus perbaiki egomu, memperbaiki sifat argumentasimu, memperbaiki ketakutanmu, ya. Page of Cups, Four of Pentacles, Seven of Pentacles. Maskulin, kamu masih stuck dengan orang lama. Gak bisa dibohongin perasaan kamu. Makanya kamu terperangkap dalam kehampaan. Kamu masih berharap dengan orang lama juga bisa menanam kembali harapan bersama. Tapi semua itu kan udah gak mudah ya. Di sini aku ngerasain kamu belum selesai trust issue-nya dengan orang lama, ya. Masih tertanam dan stuck dalam trust issue dengan orang lama, dengan feminim ya. Kita lihat, ini terperangkap dalam argumentasi terus ya, maskulin ya. Sebagai maskulin ada yang mencari orang pintar ya, guru juga. The Hangman, The King of Swords, Page of Swords. Masih terperangkap dalam controlling. Jadi kamu belum bisa melepaskan sifat kontrol kamu. Kamu masih memantau siapa saja yang sekiranya menjadi saingan kamu. Kamu masih mempertahankan sifat gengsimu ya. Karena salah satunya kamu gak suka dikengkang. Ya, kamu gak suka dikengkang. Dan banyak rencana yang ingin kamu raih. Kita lihat The Hermit-nya ya. The World, The Tower, Four Swords. Oke, kamu takut banget ya tentang kehancuran ya. Selalu bermimpi tentang kehancuran.
Dan aku ngelihatnya kamu mencoba mencari jalan, termasuk mencari guru spiritual untuk membantu kamu terhindar dari kehancuran. Kamu takut duniamu hancur, kesuksesan kamu hancur. Kita lihat ya tentang Eight of Pentacles-nya. Three of Pentacles. The Emperor. The King of Wands. Maskulin, kamu ingin kembali tapi kamu masih pengen ya menstabilkan rencana kamu sendiri ya tentang triparty. Padahal kamu udah tahu gitu loh, journey hidup kamu akan mengalami kehancuran, kegagalan, tapi tetap kamu lakukan. Salah satunya demi image. Eight of Cups. Tuh, kamu masih merindukan kisah masa lalu ya, masih memantau. Bahkan juga maskulin ini sebagian ada yang masih memeditasikan kisah masa lalu untuk kembali. The Hermit, Six of Swords, Two of Swords, Ten of Swords. Maskulin, aku ngeliat spiritualnya kamu keblok ya, karena ego kamu ini ingin menguasai terus tentang seseorang terus. Jadi kayak ya kamu ingin mengendalikan orang yang senang sama kamu. Dan aku ngelihatnya di sini maskulin tertekan ya, terbunuh sendiri. Ini adalah karmanya si maskulinnya, akan banyak pengkhianatan. Semua ini adalah dari masa lalu, kesalahan di masa lalu, dan dia dihantui tentang karma buruk ya, tentang pengkhianatan terus menerus. Jadi apapun yang didoakan, yang diinginkan oleh maskulin, ini dihantui tentang pengkhianatan terus menerus ya, dan ini menyiksa dia. Ini bisa hingga 7 turunan ataupun 7 tahun pembayaran karmanya, 7 atau 9. Sini aku ngeliatnya memang dia tersiksa, dihantui tentang kesalahan di masa lalu, dan ini membuat dia nggak nyaman. Bahkan sebagai maskulin ada yang sakit nih, makanya dihantui tentang kematian.
spiritualnya maskulin keblok. Ya, keblok. Kita lihat the King of Sword-nya. Ten of Cups, King of Pentacles, Star. Maskulin, kamu tuh gila image ya, gila kemapanan. Ya mapan sih bagus sih, tapi kalau sampai controlling kehidupan orang jangan. Dan kamu sangat lambat untuk memperbaiki suatu keadaan ya, lambat sehingga ketika kamu mau memperbaiki kebahagiaan kamu gitu ya, ini terlambat, akan mengalami banyak kehancuran. Three of Wands, the Devil, the Knight of Swords. Maskulin, kamu tuh dendam banget ya journey hidupmu terhadap feminim, karena dunia spiritual kamu juga hancur, dunia kesuksesan kamu juga berantakan, pekerjaan kamu juga mengalami banyak sia-sia. Judgment, karma kan? Feelingku gak bisa kebohongan ini. Karma ini. The Queen of Swords, Six of Pentacles. Ini karma dari feminim ya. Karena feminim di sini sudah mengambil keputusan untuk menerima dan berbagi tentang kestabilan hidupnya feminim sebagai pembayaran karma. Jadi kayak gini, feminim sudah putuskan, ya udahlah, gue harus banyakin sedekah, perbaiki diri lagi sebagai pembayaran karma. Dan itu efek menjadi kehancuran buat maskulin. Ya karena feminimnya sudah tidak meresahkan tentang duniawi ya, terutama materi gitu. Jadi ya kerja untuk bersedekah, kerja untuk sedekah gitu. Ini yang difikirkan oleh feminim sebagai kebangkitan spiritualnya. Selain melakukan ritual tentang spiritual ya, entah itu puasa, zikir ya, ataupun meditasi lah ya gitu. Nah secara materinya itu adalah sedekah, kerja untuk sedekah, itu intinya. Dan itu sebagai suatu ya awal mula kehancuran kehidupan kamu sih maskulin. Ya karena femininnya sudah tidak terlalu gila dengan duniawi. Kita lihat the Five of Swords-nya, Seven of Swords, Five of Pentacles, Four of Wands. Ya kalaupun kamu kembali ya maskulin, dan kamu belum bisa melepaskan sifat egomu, belum bisa melepaskan pilihanmu yang lainnya, belum bisa melepaskan keangkuhanmu, ya otomatis ini akan selalu terjadi walaupun kembali dengan feminim. Bahkan feminim bisa lebih kejam loh, yaitu fokus kerja sedekah, jadi udah gak mikirin ya tentang keadaan kamu gimana, ataupun apa kamu mau balik lagi atau gimana. Feminim udah gak terlalu mikirin hal itu. Itu yang aku dapat pesannya ya.
kamu akan sia-sia nantinya. Perbaiki dengan feminim, tapi kamunya nggak perbaiki dulu dirimu, ya, secara spiritualnya. Ini akan selalu terjadi terus. Skandal. The Magician, the Death, and the Seven of Wands. Maskulin, kamu masih mempertahankan sifat naifmu, masih gunakan berbagai cara untuk bertahan dari kehampaan, termasuk dari ilmu spiritual yang kamu pelajari. Ya, kamu gunakan trik berbagai cara. Ya, boleh-boleh saja sih, nggak apa-apa, asalkan ke arah yang lebih baik, ya lebih bagus. Dan kamu coba mencari guru spiritual kamu sebenarnya ini. Tapi memang butuh waktu ya maskulin, tidak ada yang instan. Apalagi memperbaiki spiritual itu tidak mudah seperti kita ucapkan. Hari ini kita sembahyang terus besok kita bersih, enggak. Ya, itu harus istiqomah, konsisten. Dan dibarengi dengan tindakan yang baik. Ya, salah satunya kejujuran, kesetiaan, dan juga keikhlasan, terutama dalam harta. Ya, belajar sedekah. Oke, kita lihat lagi tentang maskulin. Maskulin. They are solving problems, moving through discomfort, making right decision. Maskulin, kamu harus menyelamatkan dirimu sendiri ya, tidak dengan orang lain. Kalaupun dengan orang lain, misalnya kamu cari guru, silakan, tapi cari guru yang bisa membawa kamu ke arah yang positif. Ya, menyelesaikan masalah adalah keluar dari zona aman, itu adalah pilihan terbaik. Memang sakit dan itu akan menghancurkan, bahkan memberantaki kehidupan kamu, tapi nggak apa-apa. Ya, prosesinya memang melewati banyak tangisan dulu. Ya, karena sulit untuk melepaskan apa yang kita suka, yang kita sayang. Tapi kalau itu untuk kebaikan ke depannya nggak apa-apa. Ya, kamu harus bisa mencari kebenaran pada dirimu sendiri, tapi bukan berarti kamu menjadi ego dan merasa benar, enggak. Tapi mencari kebenaran itu adalah dengan cara perbaiki diri secara spiritual kamu, ya. Dan kamu benahi nih satu persatu, ya. Hadapi dengan face to face, ya. Dan jangan lari dari kenyataan. Kalau punya masalah, usahakan langsung diselesaikan. Kalaupun misalnya butuh waktu, jangan terlalu lama. Ambil keputusan yang benar, dan kamu harus kuat dalam progres pembenahan diri, terutama menyelamatkan dirimu dengan cara spiritual. Ya, today I will not wait for someone to come to my aid. I'm not helpless. Although help might come, I'm my own risker. My relationship will dramatically improve when I stop resourcing others and stop expecting others to rescue me. Jadi kamu jangan berharap orang lain menyelamatkan kamu. Contohnya seperti orang ketiga, kamu jumping up,
Pada akhirnya kamu berharap dia bisa menyelamatkan kamu dari pembayaran karma burukmu terhadap feminim di masa lalu. Itu tidak menyelamatkan, ya. Adanya orang ketiga sebagai pasangan baru, ya. Tapi carilah guru spiritual yang benar-benar membantu kamu, memberikan motivasi, membenahi mindset kamu, ya, dan juga mengikis tentang keegoan kamu. Ya, seseorang yang ego kan nggak bisa langsung lepaskan egonya, itu nggak bisa. Semua butuh processing dan bukti dalam perjalanan pembenahan diri. Apa yang dirasakan, apa yang dilalui, itu dijadikan guru pengalaman yang terhebat, ya. Melepaskan zona nyaman itu memang gak gampang, ya. Today I will face discomfort, trusting that feelings of healing and release are on the other side. Help me, God, to feel whatever I need to feel, to be whole and healthy. While I'm doing this, I will trust that I'm cared for and protected by myself, my friends, my higher power, and the universe. Ya, maskulin harus percaya, ya, dengan keadaan kamu sendiri. Karena apa yang kamu lakukan di masa lalu itu akan kamu rasakan. Apalagi kalau kamu tidak ada niatan berubah diri dalam spiritual. Apalagi kamu coba untuk ngeblok tentang spiritual, kamu hanya gunakan logika, ya, bukan secara empati, perasaan gitu, ya. Ini akan menjadi suatu bencana buat kamu ke depannya. Dan kamu harus menyadari, ya, menyelesaikan masalah itu bukan berarti kita aman-aman saja. Justru dari adanya kesakitan, kelukaan, ya, kepurukan, itu adalah salah satu bagian dari penyelesaian masalah yang tanpa kita sadari bisa memberikan pelajaran kita semakin dewasakah atau semakin ego, semakin menyalahkan orang lain kah, atau kita juga belajar untuk menyalahkan diri sendiri. Karena semua perbuatan itu, ya, pastinya adalah pertamanya adalah perbuatan dari kita ataupun dari keluarga kita. Orang lain itu hanya sebagai pelengkap, ya, pelengkap. Ambil keputusan yang tepat, ya, dan harus mencari kebenaran pada dirimu sendiri tanpa harus menyombongkan diri atau menyalahkan orang lain terus-menerus. Miliki tujuan hidupmu sendiri, dan kamu harus bisa mengambil keputusan untuk kebaikan bersama ke depannya. Tetap waspada, ya. Dan kamu harus bisa melepaskan dirimu sendiri, ya, to letting go of being right. I'm not right this now, but I feel that. Ya, lakukan banyak meditasi, benahi diri secara spiritual, ya, dan harus kikis tentang hawa nafsu. Di sini juga kamu harus bisa lepaskan sesuatu yang tidak baik buat kamu, dan kamu harus yakin dirimu itu berarti loh. Tapi bukan berarti terus kamu merasa penting buat orang lain terus-menerus, enggak, ya. Dan harus dipentingkan, enggak juga. Jadi kamu harus mencintai dirimu sendiri, yakin kamu bisa berubah untuk lebih baik lagi, dan kamu juga jangan ngumpet dalam setiap masalah. Ya, usahakan kalau masih bisa komunikasikan dengan baik. Tapi kalau memang belum bisa, ya udah, kamu ambil silent treatment dulu, benahi diri kamu dulu, kalau bisa langsung ke arah yang spiritual, ya, agar tidak salah jalan. Karena aku lihat maskulin sudah harus benar-benar benahi diri, ya, jangan sampai nanti telat lagi mengalami kehancuran yang sekian kalinya. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan channel aku Lucky Tarot MS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.